Ya Bu, Ibu pernah dengar HIV? Tapi lebih familiar HIV ya Bu ya. Jadi HIV sama AIDS itu beda Ibu. HIV adalah proses masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi misalkan si A berhubungan dengan si B bulan Januari. Nah, dalam Januari sampai Februari ini virusnya belum terdeteksi. Nanti kalau sudah Maret, 3 bulan itu prosesnya. Januari hubungan, Maret dites baru positif. Nah, proses ini tadi dari Januari sampai Maret, dan Maretnya dinyatakan HIV. Artinya HIV ini berarti belum ada gejala. Jadi dia tahu nggak kalau dirinya kena HIV, tahu nggak? Nggak tahu. Padahal dia bulan Februari di dalam tubuhnya sudah kena HIV. Nah, karena dia pelaku seks bebas, maka dari Januari dan Maret pun dia menjajakan berapa ratus 3W wanita itu melayani sehari 1 aja. Kalau 3 bulan berarti sudah berapa yang tertular? 3 bulan berarti sudah 90 dia tertular HIV. Siapa pelanggan-pelanggan itu? Ibu yang kaget ya. Ada loh arisan remaja yang mana kalau dia dapat duit itu nanti buat di sana. Ada Bu. Di mana? Di Tegal, bukan di Jakarta. Ibu tahu? Salah satu di antara kita ngerti di sekolah kok arisannya. Gurunya tahu, ngerti. Apa tanggung jawab guru? Mau juga. Tanggung jawab guru kan memberikan materi, memberikan ilmu. Diterima sokor, diterima enggak. Bahasa Arab kan kayak gitu. Tapi kendali sepenuhnya tetap di dalam keluarga. Jangan salahkan gurunya. Gurunya sih udah bimbing. Wah, gimana di dalam sekolahnya? Ya Bu ya, hati-hati sudah sebegitunya anak remaja. Arisan itu ke saya. Uang jajannya tuh, tak kasih uang 10.000 untuk apa saya? Coba malah gitu. Anak-anak sekarang itu kalau mulai tarik ya, harus pakai hati, pakai kasih sayang, pakai cinta, menunggu anak itu. Emosi bukan solusi. Ya. Oke, sekarang nih. Belum ada HIV ya Bu ya. Mengapa HIV dan AIDS perlu diperhatikan khusus? Apa sih harus ada perhatian khusus? Untuk semuanya, bukan untuk tenaga kesehatan doang Bu. Justru ibu-ibu ini menjadi kuncinya. Mengapa sih? Satu, pertama alasannya karena belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan. Juga belum ada vaksin. Pasien harus minum obat seumur hidup. Lalu anaknya yang bayi kena, musibah apa ya untuk anak-anak itu ya yang kena HIV. Tapi subhanallah Ibu, Allah itu melindungi orang-orang yang baik, baik yang masih di dalam rahim ataupun yang sudah dilahir di dunia ini Bu. Jangan khawatir, kita termasuk kanan apa kiri aja deh. Kalau kita kanan, jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Contoh Ibu ya, bayi di dalam rahim. Jika ibu hamil tersebut menderita HIV, wanita atau terus menderita HIV, subhanallah,
darahnya tidak bisa menembus di dalam tali pusat. Darahnya kan mengalir ke janin juga kan ibu ya, tapi subhanallah tidak bisa virusnya nggak bisa menembus mengalir ke dalam perut bayi, ke dalam tubuh bayi. Karena apa? Di dalam plasenta ada selaputnya, sampai detik ini tidak diketahui yang mana yang menghalangi yang tidak bisa ditembus oleh virus HIV. Yang pasti bayi di dalam rahim ibu seorang wanita yang menderita HIV, janinnya tidak kena HIV. Kebesaran Allah ya Bu. Tapi kalau ibu hasilnya tadi tidak minum obat, dia pasti tahu kok kalau dia kena HIV. Tapi kalau dia tidak tahu ilmunya, kemudian dia atau tahu, tetapi dia tidak minum obat, dan dia nggak ya Bu, nggak memeriksakan diri, dia lahir normal, resikonya banyak. Bidannya bisa tertular, bidannya kan bisa dia bantu ya, pembantunya, asistennya bisa tertular, yang nyuci hari-hari dukunnya bisa tertular, ya bayinya juga pasti tertular karena lahir normal. Kalau dia lahir normal, mulutnya kemungkinan nggak dia kena lendirnya tadi, kena air ketubannya, kena darahnya, bisa nggak? Otomatis dia juga menelan darah dan air ketubannya kan. Bayinya tertular tidak? Pasti tertular. Ya Bu ya. Tapi subhanallah yang khawatir kalau kita baik, Allah ada dan Allah akan melindungi kita ya. Termasuk anak-anak kita kalau kita baik, kita berdoa, sholat kita, tahajud kita minta perlindungan sama Allah, insya Allah anak-anak kita akan dilindungi oleh Allah ya. Apalagi yaitu orang yang terinfeksi HIV akan menjadi pembawa dan penular HIV selama hidupnya. Tadi yang saya bilang ya, dari satu lahiran aja sudah banyak orang yang tertular. Belum lagi dia kalau misalkan masih menjadi pelaku seks bebas, maka sehari dia melakukan hubungan, satu hari itu dia menularkan dan seterusnya. Bisa nggak kita mengendalikan ini oknum? Pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tetap aja minum obatnya nggak teratur, atau bahkan nggak mau minum obat, karena minum obat juga tersiksa banget. Kita bayangkan ibu minum obat bukan cuma satu kayak PKB ya, banyak Bu, ada 6 yang dia harus minum setiap hari seumur hidup. Belum lagi efek-efek sampingnya, belum lagi syarat minum obat, lalu banyak makan buah, minum air putih, sementara dia nggak pegang duit. Oh, apa nggak setumpuk masalahnya Bu? Kasihan sebenarnya penderita HIV itu, jangan dikucilkan, justru kita rangkul supaya dia ada kuat, dia merasa ada yang mendukung. Jangan dikucilkan, dihina, bahkan dicaci maki, bahkan diusir. Jangan. Ada satu kasus di Kota Tegal, begitu nggak tahu gimana ceritanya, intinya pokoknya akhirnya satu keluarga tahu, tetangga tahu, kampung tahu, diusir dia dari kampungnya. Akhirnya dia dendam. Dendamnya semakin semangat dia menjajakan seksual. Dia dendam si anak, lihat anakmu kena, sak kampung di sekolah kabeh. Nah, lihat ibu ya, jangan. Orang dia juga sebenarnya nggak mau kok di penderitaan HIV. Kenapa dia kayak gitu? Kan dia broken. Kenapa dia broken? Dilihat lagi penderita HIV anak-anak remaja. Bu, saya sempat kontak dengan beberapa puluh orang ya, anak-anak remaja khususnya Bu ya. Itu mereka ternyata kalau saya lihat
Kalau saya telusuri, masalahnya ada di kedua orang tuanya, semuanya. Kasusnya ibunya cerai, titip ke pamannya. Kemudian, maaf nih, ternyata ada pelecehan seksual di sekolah, di kampus, bahkan mungkin oleh keluarga terdekat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang itu dari kedua orang tua. Mungkin dia sering melihat, ada yang sering melihat pertengkaran orang tuanya, KDRT, dia melihat dari mata kepalanya, dia berontak, dia tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah tangga. Hanya di masa umur 13 tahun, hati-hati ya, yang punya anak umur 13 tahun ke atas, itu masa yang paling sangat berbahaya. SMP hati-hati ya. SMP biasanya kebanyakan itu di masa-masa dia terjerumus itu adalah masa-masa SMP. Kenapa? Di masa SMP itu kalau secara ilmu otak ya itu mulai terbuka otak kanannya. Dan di situ di masa anak 13 tahun saat dia mencari figur. Siapa yang mau saya contoh untuk masa depan saya? Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang di luar sana. Siapa yang mencari orang-orang kayak gitu yang harus kasih sayang yang tidak mendapatkan kasih sayang di luar siapa? LGBT. Tidak ibu. Tahu ya LGBT ya? Dia memang cari mangsa. Dia memang cari. Kayak di luar negeri itu kan boleh menikah ya sesama jenisnya. Karena undang-undangnya itu kalau LGBT lebih dari berapa persen, dia punya hak untuk dilindungi, memiliki kebebasan. Program LGBT itu bukan cuma di luar negeri, di Indonesia pun dia sedang bergerak. Kalau nanti fakta dan address-nya sudah jelas, anggota-anggota LGBT-nya sudah memenuhi syarat, bukan tidak mungkin. Kemarin sudah pernah diperjuangkan ya sama beberapa kelompok untuk seks bebas ya Bu, tentang sana sini. Sekarang sudah full seks bebas, sekarang nggak ada hukumannya, nggak ada undang-undangnya. Suka sama suka, udah nggak ada hukuman, boleh sekarang. Harus ada ikatan pernikahan. Ya, nah itu anak remaja yang dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia didapatkan di luar, maka dia akan lebih bahagia di luar. Disitulah itu awal muasal bencana kiamat masa depan anak-anak ibu sekalian. Karena dia akan ditangkap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang punya misi yang kita tidak tahu. Jelas ya Bu ya? SMP Bu, SMP hati SMP. Kalau SMA kayaknya SMP Ibu udah bisa merangkul nanti. Anak laki-laki dia mulai saat mau mengenal cinta, maka berikanlah cintanya kepada ibunya. Jadi pelampiasan cintanya terbalaskan. Karena gak mungkin dia mencintai laki-laki, karena dia memang butuh lawan jenis. Jadi kalau dia merasa mendapatkan cinta dari seorang ibu, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak mencari di luar sana. Kalau dia seorang perempuan, dia akan melampiaskan cintanya kepada ayahnya. Tentu cinta ayah terhadap anaknya, cinta anak terhadap ayahnya. Pelampiasan cinta itu sudah terbalaskan hingga dia tidak membutuhkan cinta di luar sana. Jelas ya Bu? Cinta kan kodrat. Bisa nggak kita menghilangkan cinta? Nggak bisa, karena cinta ini adalah rasa cinta ini adalah karunia. Dan Allah memunculkan rasa cinta itu di masa-masa SMP. Makanya bagi yang punya anak laki-laki, ibu harus lebih dekat. Bagi yang punya anak perempuan, ayah diingatkan harus lebih dekat dengan anak perempuannya. Ini salah satu tips supaya anak kita tidak terjerumus dari hak ibu. Masuk akal nggak Ibu?
ya. Coba tunjuk tangan siapa yang masih punya anak SMP. Gak apa-apa ibu. 1, 2, 3. SMP. SMP. Ada 3, 4. Oh, berarti ya bu ya. PR nih ya. Ini yang masih kecil-kecil kan nanti SMP. Ya. Udah dapat bocoran ilmunya ya bu ya. Dari sekarang mulai kasak kusuk sama ayah ya. Oke. Berikutnya, hampir semua meninggal dalam 5 tahun sesudah menunjukkan gejala pertama HIV. Tadi saya bahas apa HIV ya. HIV itu tadi 3 bulan, belum ada gejala, nggak kerasa apa-apa, kayak kita aja. Nah, kalau sudah 4-5 bulan, dia sudah mulai menunjukkan gejala. Gejala awal-awalnya sih mungkin diobati sepisah tidur tidur. Tapi nanti kalau sudah agak berat, misalkan dia punya penyakit diare, itu mungkin bisa masuk rumah sakit. Itu apa yang 10 masuk rumah sakit diarenya, hanya diare tok. Masuk rumah sakit, berhenti, pulang, diare lagi, masuk lagi. Mungkin 1 tahun dia bisa 10-12 kali masuk rumah sakit hanya penyakit diare. Jadi penyakitnya gak mudah disembuhkan. Karena apa? Karena yang diserang daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuh itu, ibu pernah gak kalau sakitnya di jempol, sekelnya di sini? Nah itu bu, sekel itu kelenjar namanya. Kelenjar itu membackup. Kalau ibaratnya negara itu tentara, dia membackup. Kalau ada yang kuman, musuh yang mau datang, di backup dulu sama tentara, hingga dia tidak bisa menguasai negara ini. Ini kalau negara itu. Nah kalau kelenjar sekel itu ada di sini, ketiak ada yang di sini ya. Nah itu ibu kalau ada kelenjar gak usah kakal semua, tentu ya bu ya. Jadi kalau adanya di leher, di belakang telinga, terus di sini, di sekel, di ketiak, itu berarti ada kuman atau virus atau bakteri yang mau menyerang tubuh. Nah itu sedang diperangi bu, sedang di backup gitu. Nah kalau nanti ketahuan, nah gimana nih infeksinya? Nah itu yang dicari. Bukan jangan yang dipermasalahkan benjolannya, karena benjolannya ini sedang membantu tubuh kita untuk membackup agar kuman ini tidak sebebas-bebasnya menyerang tubuh kita. Maka diperiksalah gula. Oh iya ternyata ini infeksinya ada di usus. Nah kalau sudah tahu infeksinya ada di usus, obat anti radarnya atau anti apa sesuai dengan yang ditemukan hasil laboratoriumnya, obatnya jadi pas. Radarnya sembuh, secara otomatis sekelnya atau kelenjarnya akan kempes. Jelas ya Bu ya? Nah ini kalau sudah air, umurnya cuma 5 tahun. Jadi sebenarnya penderita HIV sampai mati, dijake wae rasa tupai ini mati dhewe. Asli nih. Lah cuma ini 5 tahun dia ngapain? Iya. Kalau zaman dulu mau tega-tegaan di penderita HIV taruh di camp, taruh di penjara misalkan. Wes kisah penjara mau 1000, ya wes itu mungkin paling sing mati 1000 kan kayak gitu. Wes orang melakukan, lah masalahnya dia nggak ngerti, kita nggak tahu. Di sekitar kita nggak tahu. Dan yang lebih sedihnya lagi, mereka dikasih hak untuk tidak boleh orang mengetahui kalau dia HIV. Dilindungi bu haknya. Wes, iya coba. Sedih kan bu? Ya, tujuan ini bu, masya Allah, masya Allah. Muhammad ya. Oke lanjut. Jadi ngeri gak bu nih?
juga bahkan 5 tahun dibiarkan hidup tanpa obat, bebas landas, pantesan sing siji dadi 1000 wajar. Sekarang satu orang dipikir lagi 3 bulan lagi sudah 90, 1 tahun, 5 tahun. Sing saopo? Lah nek ana wong 5.000. Bayangin, bukan nggak mungkin nanti semua anak-anak remaja menjadi kena HIV sudah hal biasa. Bisa nggak kayak gitu? Bisa kalau kita di dalam rumah tangga tidak perfect untuk menjaga anak kita. Jelas Bu? Berikutnya, telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik, kesejahteraan masyarakat, dan stigma serta diskriminasi. Ini yang masih ada. Makanya diskriminasi sebenarnya nggak boleh Bu. Tadi sih ada contoh di orang kota diusir sama warga dan enggak. Sampai sekarang dia malah berubah, nggak tahu kemana. Sudah berapa ratus anak remaja yang jadi korban karena dia dendam akibat perbuatan kita mendiskriminasi anak-anak yang sebenarnya mereka tidak salah. Mereka karena tadi broken di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya dia tidak mendapatkan kasih sayang, dia ditangkap oleh oknum, dia jadi seperti itu. Bukan salah anak-anak Bu sebenarnya. Tanpa disadari itu karena kita. Khususnya siapa? Ibu. Bukan berarti menyalahkan ibu ya enggak ya. Tapi memang begitu besarnya pengaruh ibu di dalam sebuah rumah tangga. Ada pepatah, ditinggal bapak orang popo, ditinggal ibu kiamat. Ada yang rumah tangga ditinggal ibu wes. Ya Bu, tinggal bapak, ibu tegas. Ya, iman dalam tuanya kayak gitu. Ya, Allah tidak akan menguji umatnya di batas kemampuan karena memang Allah memberikan kelebihan pada wanita. Ya, oke. Selesai Bu. Jadi nanti kalau ada orang penderita HIV jangan ibu sian dia juga gak mau HIV. Ya, rangkul dia. Jangan didiskriminasi, jangan dipojokkan, jangan diusir, jangan ya. Kasihan dia rangkul. Ibu penularan HIV itu tidak semudah kayak TBC enggak. Penularan HIV itu susah loh. Kalau nggak ada seks bebas, nggak ada kontak darah, nggak akan menular. Kalau ada gosip di luar sana sudah dipasang tusuk gigi yang ada HIV-nya, nggak semudah itu. Karena virus HIV itu dalam waktu 6 jam di udara bebas mati. Allah sudah mendesainnya ya, jangan khawatir. Yang penting akhlakul karimah di dalam rumah tangga itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk segalanya. Masalah yang dihadapi oleh Oda itu adalah orang penderita HIV ya, yaitu masalah medik, masalah pemeriksaannya itu. Dia kalau diperiksa mereka udah dapat hak untuk dirahasiakan. Jadi walaupun keluarganya, ini keluarga ibu ada yang kena HIV, belum tentu ibu tahu. Karena dia melindungi haknya. Misalnya nih, saya mau diperiksa, tapi kalau saya positif, saya tidak ada orang, nggak mau ada orang yang tahu satupun kecuali petugas. Oke, kesepakatan. Kalau misalkan ada yang membocorkan itu dilacak ketahuan, yang mengosipkan tahu itu ditangkap di penjara. Itu dilindungi. Kenapa? Memang tujuannya supaya dia jadi mendapatkan haknya, dia mau dirangkul, dia mau minum obat hingga dia tidak menularkan lagi. Jadi kalau penderita HIV minum obat itu udah nggak menular, ya. Jadi nggak sejorok itu ya, nggak menular. Masalah sosial itu
dia kalau mau kerja, bergaul, nggak nyaman Bu. Kalau misalkan masyarakat masih mendiskriminasikan ya. Tapi kalau masyarakat sudah welcome, dia menerima, ya nggak apa-apa. Tapi di Indonesia belum. Saya pribadi saja dulu waktu begitu kalau misalkan ada penderita HIV, laknat untuk itu kayak gitu Bu. Predikat yang saya berikan kepada mereka, saya pribadi sebelum tahu tentang HIV Bu, ujinya rekaman. Tapi setelah saya menangkap anak-anak yang remaja tadi, yang saya korek, kenapa sih kamu kok sampai terjun kayak gitu? Itu Bu, ya Allah, gak bisa gak nangis itu. Gak bisa Bu, selalu saya nangis saat mendengarkan dari awal muasal dia kena kayak gitu. Kronologisnya loh Bu, sampai dia terjerumus di situ, nangis. Saya yakin ibu-ibu pun akan nangis. Gak mungkin gak nangis Bu. Mendengar ceritanya gak kayak di sinetron. Sinetron kan cuma film ya Bu. Ini real, nyata Bu. Kan di dunia film, nangis saya bilang, ya Allah, pantesan dia perlu mendapatkan hak itu. Karena dia bukan faktor kesengajaan untuk dia jadi HIV, tidak ada. Semua orang fitrahnya pengen hidup bahagia. Ya. Oke, berikutnya masalah psikologis, karena tadi diskriminasi ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang HIV, akhirnya banyak yang nggak tahu, akhirnya dia apa Bu? Tadi kena mental, ya. Nah, mental inilah yang justru kita sulit mengendalikan. Kalau di Jakarta sudah bisa dikendalikan karena ada organisasi yang kuat yang membackup kayak gitu. Jadi mereka ya wes yang jelek, melu kelompoknya jelek, yang bagus di kelompoknya bagus gitu. Kalau di Jakarta itu kayak gitu, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah masih banyak sih ya, tapi keterbatasan waktu kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya membuka sesi tanya jawab aja 5 menit ya.